Selamat pagi, sahabat Kristiani. Mike, sahabat Kristiani, pagi ini akan mengkulik. Kita pakai kata mengkulik agar kulit demi kulit kita kupas sampai kita masuk kepada satu kedalaman yang lebih dalam dari pemahaman firman atau kata-kata yang ada di dalam Alkitab. Pagi hari ini kita akan mengkulik juga satu kata yang tidak kalah populer. Tidak kalah populer. Yang banyak disalah mengertikan oleh banyak orang-orang pengikut Kristus yang baik hati. Sehingga para pendengarnya pun mendapatkan pemahaman yang keliru. Tetapi pagi hari ini kita akan coba mengkulik lebih dalam apa sebenarnya arti pemahaman dari kata yang populer itu. Yaitu apa? Kita akan kulik satu kata namanya percaya. Ya. Bukan percayanya Krisdayanti. Percayalah. Ya bukan itu masalah cinta. Tapi ini masalah bagi orang-orang Kristen yang hari ini memudahkan, mengentengkan, menyepelekan kehidupan kekristenan itu sendiri. Karena mereka dibuai. Mereka terbuai. Para pengkhotbah berkata, percaya saja kepada Tuhan, maka kamu akan selamat. Kita orang Kristen, biasalah manusia ya kan? Percaya manusia. Dia akan selalu mengambil yang gampangnya. Kalau saya lihat nih, orang-orang Kristen kita di zaman saya lah yang saya lihat. Sangat enak, sangat mudah. Begitu mati, pergi kepada rumah Bapa di sorga. Bapamu yang mana dulu? Hidupnya apapun, gak jelas. Mati, pergi ke rumah Bapa di sorga. Ini para pendeta ini yang aku bilang nanti, ini para pendeta yang membuat banyak orang sesat. Setiap kali bila orang meninggal, dia sudah dipanggil Bapa di sorga. Dia sudah ada bersama Bapa di sorga. Aku nggak tahu iman dari mana itu. Mari kita ambil satu dasar. Kenapa sebenarnya ada kata percaya itu? Ada yang salah nggak dengan kata percaya itu? Nggak. Tetapi zamannya yang salah. Waktu Yohanes pertama sekali berbicara kepada bangsa yang belum mengenal Tuhan, dia bilang di Yohanes begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah, ini yang selalu orang pakai. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini yang selalu orang pakai. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah enak banget. Yang penting percaya Yesus. Yang penting saya percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Saya pasti ke surga. Jadi begini saudara Kristiani. Satu masalah di era dulu, di zamannya Yesus datang, di zamannya Kisah Para Rasul, adalah meyakinkan bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Ini adalah hal yang paling sulit. Susah orang percaya. Masa sih Yesus itu anak Allah? Apakah orang percaya bahwa anak Allah itu adalah penyelamat yang bisa menyelamatkan manusia? Percaya, nabi-nabi sebelumnya sudah berkata seperti itu. Bahwa yang kelak akan menyelamatkan dunia ini adalah anak Allah. Tidak ada masalah untuk percaya sama itu. Bahkan orang Israel, beberapa agama di sana, hingga dengan hari ini mereka percaya bahwa yang menyelamatkan itu adalah Mesias, anak Allah. Tapi hingga hari ini mereka juga belum percaya bahwa anak Allah itu bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Ini bermula semua dari sini. Yesus, Allah Bapa pun tahu itu. Hingga ketika Yesus dibaptis, Roh Allah turun atas diri Yesus. Allah sendiri pun berkata seperti ini. Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya lah kamu berkenan. Allah ngomong seperti itu loh. Hanya untuk meyakinkan kita bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Yesus juga mengalami masalah untuk menyatakan bahwa dia adalah anak Allah. Dia sudah buat banyak mujizat di sana sini. Buat banyak mujizat yang luar biasa. Yang lumpuh berjalan, yang mati hidup. Juga banyak orang tidak percaya bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Kenapa? Kenapa begitu sulit orang bahwa Yesus itu adalah anak Allah? Karena mereka tahu Yesus itu lahirin ibunya siapa, bapaknya siapa, keluarganya siapa. Mereka tidak tahu proses bagaimana Yesus menjadi manusia. Bagaimana Allah mengambil Maria menjadi ibu daripada Yesus. Orang wanita yang suci. Mereka nggak tahu proses itu. Hingga banyak mujizat yang dilakukan pun tidak cukup untuk membuat orang percaya bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Sehingga Yohanes pun mengalami kesulitan. Ketika dia berkata, dia ditanya apakah engkau Mesias itu? Oh, tidak. Dia tunjukkan bahwa Yesus itu adalah Mesias. Dia datang untuk membuka jalan buat Yesus. Juga banyak orang tidak percaya. Hingga Yohanes bilang, kamu percayalah kepada Yesus, maka kamu akan mendapatkan keselamatan. Apa yang dimaksud? Percayalah dahulu. Percaya dulu. Kan seperti itu. Beberapa episode saya selalu berbicara banyak tentang sikap hati. Sikap hati adalah
me- membawa kita kepada tindakan yang benar. Kalau sikap hati kita benar, maka tindakan kita kemudian akan benar. Kita harus memiliki rasa percaya dulu. Sikap kita harus percaya dulu. Banyak orang sekarang bilang, positif aja. Kita harus positive thinking. Percaya adalah satu dasar langkah kita untuk bisa mengikut Yesus. Kita nggak akan bisa percaya kepada Yesus, kita tidak akan bisa mengikut Yesus, percaya kepada firman Tuhan yang Yesus ungkapkan, kalau kita tidak percaya bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Kita tidak akan pernah mau melakukan sesuatu hal, berjuang untuk sesuatu hal, kalau kita sudah tidak percaya. Makanya hanya orang yang percaya yang ke sorga. Tapi bukan semua orang percaya ke sorga. Ya kan? Dengar ini ya. Hanya orang yang percaya yang diselamatkan. Tetapi tidak semua orang yang percaya ke sorga. Tidak semua orang yang percaya diselamatkan. Kenapa? Karena percaya itu masih sikap hati. Kita harus melakukan banyak tindakan, banyak pekerjaan untuk menindaklanjuti rasa percaya itu. Ketika kita percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa firman ajaran yang diajarkan Yesus adalah ajaran Allah Bapa, ajaran Tuhan, kita akan bekerja keras, kita akan melakukan banyak perjuangan di dalam hati kita, di dalam diri kita, untuk kita bisa ikut Tuhan. Karena ikut Tuhan itu nggak mudah. Ikut Tuhan itu nggak mudah. Karena itu harus memiliki satu tekad, satu rasa percaya. Saya bisa. Ketika kita sudah percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, kita pun harus itu membangun percaya kita. Oh iya, saya bisa ikut. Saya bisa ikut Yesus. Saya ikut melakukan firman Tuhan. Ada rasa percaya dulu. Tidak ada orang yang bisa melakukan sesuatu hal yang baik, hal yang benar, memperjuangkan sesuatu hal yang baik, memperjuangkan sesuatu yang benar, tanpa memiliki sikap percaya, rasa percaya. Contoh, ya, contoh kecil nih. Ini ada anak sekolahan nih, yang mau masuk, ini orang Indonesia, ya satu universitas terbaik, tentu Universitas Indonesia. Ada nggak orang yang masuk mahasiswa di sana, yang menang menjadi mahasiswa di sana, kalau dia nggak percaya kalau dia akan ada di sana? Mana ada? Kalaupun ada, saya nggak tahu. Mungkin perlu kasih tahu caranya kepada saya seperti apa caranya dia ada di sana. Semua orang harus percaya, oh suatu saat saya bisa kuliah di sana. Oh nanti saya mau kuliah di sana. Saya bisa menjadi mahasiswa di sana. Rasa percaya itu membangun dia, memberikan dia satu energi yang luar biasa, memompa semangatnya untuk belajar. Dan belajar adalah proses, adalah tindakan. Sampai suatu saat dites atau melalui jalur undangan, nilai yang baik sewaktu SMA karena dia percaya suatu saat dia bisa masuk di sana. Mana ada orang pintar pintar di dalam sesuatu hal tanpa dia percaya bahwa dia bisa pintar? Nggak ada. Semua dimulai dari rasa percaya. Saya agak takut bicara ini karena ini menyangkut bapak rohaninya orang Batak, itu Bapak No Mention.
Sama. Guru kita Nomensen pun mengatakan hal yang sama seperti yang dikatakan oleh Yohanes. Mengikut Tuhan itu kita perlu percaya. Kita perlu percaya maka kita akan diselamatkan. Keselamatan itu adalah kasih karunia. Bapak kita Nomensen bicara, ya tahu ya, bicara sama orang Batak ya. Hah? Tahu dong? Kamu orang Batak? Hah? Apakah Nomensen tidak tahu kalau semua orang Kristen harus perlu melakukan apa? Harus bertobat? Tahu. Pasti tahu. Tapi orang yang belum kenal Kristus, orang yang belum kenal agama, yang belum tahu siapa itu Tuhan, yang belum tahu apa itu Tuhan, tiba-tiba bicara, kamu harus bertobat. Dia akan menjadi korban seperti orang-orang berikutnya, penginjil berikutnya yang ke tanah Batak. Potong lehernya dimakan. Zaman itu, zaman awal di mana Yesus belum dikenal, itulah pemberitaan yang pas. Percaya saja kepada Tuhan, maka kamu akan diselamatkan. Yang penting orang percaya dulu. Nanti akan ada lanjutan daripada rasa percaya itu. Kira-kira seperti itulah mungkin yang di hati Nomensen. Tetapi di zaman ini masihkah kita pakai itu, dasar itu? Tidak ada lagi zaman sekarang ini masalah untuk percaya bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Gak masalah lagi. 30 tahun yang lalu, sewaktu saya berbicara banyak tentang Tuhan, banyak tuh orang-orang yang kita dari kampung, yang ada di kota Jakarta, gak ke gereja. Gak ke gereja. Kita mudah bawa dia ke gereja, ayo. Sekarang kita bicara satu tentang Tuhan, kita bicara firman Tuhan, mereka bisa bicara lebih banyak dari kita. Karena apa? Karena mempercayai Tuhan, mempercayai Yesus bahwa dia adalah anak Allah itu sangat mudah. Kenapa? Karena kita beruntung di zaman ini, kita sudah ada Alkitab. Sudah ada Alkitab. Di zaman Nomensen mungkin ada Alkitab, tapi masih banyak orang yang belum bisa baca Alkitab. Belum ada guru-guru yang bisa menerangkan apa isi Alkitab. Tapi di zaman kita ada banyak gereja, ada ribuan pengajar, pendeta yang luar biasa yang selalu bicara banyak dengan firman Tuhan. Mau di handphone, mau di gereja, mau di mana-mana, semua orang mendengar firman Tuhan. Kita beruntung ada di zaman ini. Tapi apakah tepat di zaman ini kita masih bicara percaya saja kepada Tuhan maka kamu akan diselamatkan? Tidak lagi. Tidak lagi. Di zaman ini kita harus berani bicara kepada Petrus seperti yang Petrus bilang. Bertobatlah dan berikanlah dirimu dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Maka dosa-dosamu akan diampuni dan kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ini firman. Ini ajaran Yesus. Yesus sendiri pun dibaptis. Semua orang tidak bisa lepas dari apa itu? Tangga itu. Bahwa semua orang harus mengambil sikap untuk datang kepada Tuhan. Harus mengambil sikap, memiliki sikap bahwa setiap orang yang mau mengikut Tuhan berikrar, saya mau ikut Tuhan. Ini bukan waktu yang tepat lagi buat zaman ini para pendeta yang saya hormati. Meninabobokan orang-orang Kristen. Jangan lagi para pendeta yang terhormat meninabobokan orang-orang Kristen zaman ini.
bicara yang benar. Bahwa setiap orang harus bertobat di dalam Tuhan. Harus meninggalkan kehidupan dunia. Datang kepada Tuhan. Dan mengikut Tuhan. Jangan lagi dininabobokan dengan percaya kepada Tuhan. Percaya saja kau maka diselamatkan. Termasuk yang semualah yang mendengar itu. Mereka akan terbuai. Siapapun yang mendengar itu. Mereka akan lebih suka mendengar itu. Daripada orang diajar untuk bertobat, meninggalkan kesenangan dunia, meninggalkan kesenangan dunia lah. Saya nggak terlalu banyak tahu yang namanya diskotik lah, yang namanya inilah, yang namanya hubungan lawan jenis dengan bebas lah. Itu enak semua. Gimana orang mau meninggalkan itu? Tetapi kita pengikut Kristus yang tahu kebenaran, jangan lagi bicara tentang hal-hal yang meninabobokan saudara-saudara kita. Karena mereka bisa mendengar lebih banyak orang-orang yang model mereka. Ada banyak orang model saya, pendeta ini. Oh, saya suka dengan pendeta ini. Nah, bahayanya. Ketika pendeta itu membicarakan sesuatu hal yang salah, maka salahlah semua orang yang mendengar dia. Ini yang saya mau angkat kata percaya ini. Percaya itu hanya dasar. Sikap hati, membangun satu percaya diri. Agar kita bisa melangkah, agar kita bisa melakukan sesuatu hal yang besar di dalam Tuhan. Agar kita bisa melakukan hidup di dalam kebenaran Tuhan. Dasar. Awal. Langkah awal. Kita tidak akan pernah bisa sampai kepada apa-apa kalau kita masih ada di langkah awal. Kita harus sampai di tujuan sana. Langkah awal. Tangga dasar yang kita harus punya adalah percaya. Percaya ini akan membangun kita, akan memberikan kita kekuatan, akan memberikan kita keteguhan hati untuk terus melakukan hal yang lebih baik, untuk terus melakukan hal yang lebih baik, terus melakukan hal yang baik. Gagal, bangkit lagi. Gagal, bangkit lagi. Jatuh dosa, berubah lagi. Jatuh dosa, berubah lagi. Lebih baik sampai suatu saat semua dosa kita bisa tinggalkan dalam kehidupan kita. Sampai suatu saat kita tidak lagi berbicara dosa, tapi kita sudah berbicara tentang kasih. Kita sudah berbicara tentang kerajaan Allah, hati Allah, bagaimana satu sama lain mengasihi, bagaimana cara kita mengasihi Allah, mengasihi Tuhan. Semua itu. Zaman ini bukan lagi zaman kita harus bicarakan, beritakan firman, percaya saja. Ini bukan saatnya lagi. Zaman ini orang-orang sudah percaya bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Orang-orang Kristen zaman ini tidak ada lagi masalah mempercayai bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yang sekarang menjadi masalah adalah mentor mereka. Pendeta-pendeta yang mereka percayai. Yang berkhotbah di depan sana berkata, udah percaya saja, kamu akan diselamatkan. Ini yang menjadi masalah hari ini. Ini yang menjadi masalah kekristenan hari ini. Setiap kita, apapun kita yang memahami kebenaran, baik kita pendeta, baik pelayan, baik kita hanya jemaat biasa, kita harus berani menyatakan bahwa jalan keselamatan itu adalah melalui dasar pertobatan. Tidak lagi dasar percaya. Dasar percaya adalah dulu itu. Sebelum orang percaya bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Tapi sekarang, di zaman setiap orang sudah percaya bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Sekarang dasar kekristenan adalah bertobat. Bertobat. Tinggalkan kehidupan dunia. Melangkah maju, meninggalkan
melangkah di dalam kehidupan Tuhan, di dalam kehidupan Kristen, di dalam kehidupan Kristus. Jadi kita harus naik tingkat. Zaman dulu, zaman orang belum percaya bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Step pertama, awal pertama adalah percaya dulu. Ya, percaya dulu. No Manson memberitakan itu juga. Keselamatan itu adalah kasih karunia. Keselamatan itu adalah percaya kepada Yesus. Amin. Zaman itu, itulah step dasar. Itulah dasar pertama untuk mengikut Tuhan. Tetapi di zaman kita ini, di zaman sekarang ini, percaya bukan lagi satu hal yang kita harus gembar-gemborkan. Karena tidak ada masalah lagi bagi orang Kristen untuk percaya bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Yang menjadi dasar step awal kita hari ini adalah bertobat. Bertobat. Karena semua Kristen sudah tahu bahwa ada satu tantangan yang besar untuk mengikut Tuhan. Setiap kita tahu bahwa ada tantangan yang luar biasa kalau kita mau mengikut Yesus. Harus ada sikap. Hati kita itu harus pasti. Kita di titik nol dulu. Kita harus ada di titik nol. Bertobat adalah membawa kita kepada satu titik nol. Meninggalkan yang minus dan masuk kepada yang positif, yaitu ajaran Tuhan. Selamat pagi, saudara Kristiani. Tuhan Yesus memberkati. Jadi ada standar yang lebih kuat, yang standar yang lebih tinggi di zaman kita hari ini untuk mengikut Tuhan. Bukan lagi standar percaya. Standar yang kita ikut hari ini di step awal kita hari ini adalah bertobat. Bertobat adalah step awal, dasar, langkah pertama kita untuk kita terus melangkah di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus. Selamat pagi, saudara Kristiani. Tuhan Yesus memberkati. Manik sahabat Kristiani menyampaikan salam sehat kepada kita semua. Tuhan memberkati. Amin.